Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi konseptual modul 3.1 Wawancara Kepala Sekolah oleh Putri Siregar, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Langkat. Saya berasal dari SD Negeri 050785 Pekan Besitang. Baiklah, saya akan memaparkan demonstrasi konseptual modul 3.1 dari saya. Perkenalkan, saya Putri Siregar, calon guru penggerak Angkatan 9. Fasilitator Ibu Herta Sialagan, SPD MM, dan pengajar praktik Bapak Agus Irawan, SPD. Tujuan pembelajaran: calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma prinsip pengambilan keputusan di sekolah masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Pada wawancara pertama saya, narasumber Ibu Jam-Jam Dewati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 050785 Pekan Besitang. Kasus yang pernah dialami oleh Ibu Jam-Jam Dewati berkaitan dengan disiplin murid yang masih sulit diterapkan di sekolah karena lingkungan orang tua yang kurang mendukung. Sebagian besar orang tuanya mencari uang di luar kota sehingga kurangnya pengawasan anak. Murid sering datang terlambat dan berperilaku tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Satu sisi ingin menegakkan kedisiplinan di sekolah, namun di sisi lain ada rasa kasihan karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Itulah hasil wawancara saya bersama Ibu Jam-Jam Dewati, SPDI. Wawancara pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena kasus ini tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini, dalam pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan wakil kepala sekolah dan kepada guru-guru di sekolah agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan yang terjadi di sekolah. Langkah atau prosedur seperti apa yang Anda lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah musyawarah dengan para wakil kepala sekolah, selanjutnya dirapatkan dengan seluruh. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan wakil kepala sekolah dan guru yang ada di sekolah tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua siswa. Yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat dan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Para wakasek dan guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Pertanyaan ke-8, dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika?
Pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Baiklah, itulah wawancara saya dengan narasumber yang pertama, Ibu Jam-Jam Dewati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 0507 85 Pekan Besitang. Wawancara kedua. Wawancara kedua ini narasumbernya Ibu Lisken Sitorus SPD, Kepala Sekolah dari SD Negeri 05 4000 Simpang 3 Besitang. Kasus yang pernah dihadapi oleh Ibu Lisken Sitorus adalah saat pengambilan keputusan akan membuat nilai anak melebihi KKM saat pengisian rapor agar menghindari tidak naik kelas. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuat keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Jika tidak, maka masuk ke dalam bujukan moral. Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada guru-guru yang ada di sekolah. Ketiga, prosedur apa atau langkah seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Prosedur atau langkah yang biasa dilakukan adalah mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat internal. Yang keempat, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini Anda merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika karena langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru. 7. Apakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang biasa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah rekan-rekan guru. Dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa diambil adalah semua yang kita anggap benar itu benar karena harus dilihat dari berbagai sisi. Itulah hasil wawancara saya dengan narasumber kedua, Ibu Lisken Sitorus. Analisis dan refleksi. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Jawab, rencana ke depan para pimpinan jika dihadapkan dengan masalah dilema etika adalah melalui analisa permasalahan secara runtun dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Para pimpinan dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka dengan cara melakukan uji benar salah, serta kemudian melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan masukan dari pihak-pihak tersebut. Baiklah, di sini ada daftar tabel checklist tugas kolaborasi 1-8. Ada tugas, ada atau tidak ada. Seperti contoh, nomor 1,
Studi kasus pilihan mengandung unsur dilematika. Jika ada, buat ada. Dan begitu sampai nomor selanjutnya sampai 8. Sampai hasil pengeditan terdaftar telah dilakukan seorang anggota. Ada. Baiklah, itu tadi wawancara saya dengan 2 narasumber dari sekolah yang berbeda. Yang pertama, Ibu Jam-Jam Dewati selaku narasumber dari sekolah SD Negeri 050785 Pekan Mestang, dan Ibu Lisken Sitorus dari SD Negeri 054000 Simpang 3 Besita. Demikianlah modul 3.1 demonstrasi konseptual dari saya, Hutri Siregar. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.